شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وعلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali hadir dalam kajian rutin kita setiap malam Kamis. Dan sebelum masuk ke taklim, izinkan saya memperkenalkan tadi imam kita. Ini beliau Syekh Farid, beliau dari Syekh Farid dari Mesir Al-Azhar, dan beliau berada di Sebulana sebagai salah satu tenaga pengajar. Dan beliau ini Bapak Ibu ahli qiraah. Jadi beliau menguasai 10 qiraah cara baca Al-Qur'an. Jadi kalau selama ini kita baca Al-Qur'an itu dengan satu qiraah Hafs namanya, An-Asim. Nah, beliau bisa membaca Al-Quran dengan qiraah yang berbeda-beda. Nah, ada sebagian kita yang salah paham, dikira ilmu qiraah itu ilmu tilawah itu loh, ilmu nagom itu, ilmu lagu-lagu. Bukan, itu ilmu lagu-lagu itu ilmu lain, dan itu nggak masuk dalam ilmu Al-Quran. Yang namanya ilmu qiraat itu bersumber dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran itu bisa dibaca dengan berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar qiraah yang berbeda mungkin monggo silakan mampir ke Sebulana. Tapi dengan syarat harus bisa baca dulu qiraah Hafs dulu. Ini qiraah yang satu aja belum selesai, membaca qiraah yang lainnya. Dan doakan beliau kerasan jemaah karena beliau kesini belum bawa keluarga. Saya berikan syarat ke beliau 6 bulan paling lama harus dapat istri. Kalau nggak dapat istri saya suruh pulang ke Mesir lagi. Silakan yang punya putri yang ingin, gue masih muda Pak, kita masih 56 tahun. Alaysa kadhalika Syekh, qultu lahum ana anta yani mazal sababan ya syabab. Laisa umruka katsir. Dan beliau memang tadi tidak pakai kopiah karena buru-buru saya ajak gitu. Mungkin antum kira kalau saya berangkat di sini jam 6 ya. Jam 5 udah start dari sana. Makanya saya bilang, Ustaz kok datang lambat? Kami sudah berangkat, antum mungkin belum mandi gitu ya. Jadi beliau tadi berangkat jam 5 kurang, kopiahnya tertinggal. Baik, dimana Allah, mengawali taklim kita kali ini saya tidak ceritain hadirin ada kaitannya dengan kisah nyata, tapi kemudian akan kita hubungkan dengan kisah kita dalam kehidupan keseharian kita. Ada seorang pengusaha jemaah dimana Allah, pengusaha ini bangkrut habis-habisan, sampai kemudian bukan cuma perusahaan aja yang tutup, rumah tangganya itu kolaps. Bahkan kemudian karena puncak masalah hutangnya di mana-mana, itu istrinya minta pulang. Apakah cerai atau tidak belum jelas diantar pulang ke orang tuanya. Anak-anaknya demikian juga, yang tadinya masih ikut sama dia, satu persatu diambil sama istrinya untuk disekolahkan di rumah orang tuanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kepepet seperti ini, orang ini sudah hampir putus asa. Dia sudah cerita kalau dia ini sudah ingin mengakhiri hidupnya. Kayaknya mau nggak ada gunanya lagi. Orang itu jemaah kalau dia diuji di tempat kerjanya mungkin masih kuat. Diuji di masalah lingkungannya dia masih tabah. Tapi kalau dihantam badai rumah tangganya, itu sekuat apapun laki-laki, setegar apapun dia akan goyang. Makanya jemaah dimuliakan Allah, ini juga peringatan bagi para istri-istri bahwa para istri itu sumber kekuatan para suami. Hadirin dimuliakan Allah. Laki-laki yang perkasa di luar sana, yang kalau dia bicara seluruh negeri bisa mendengar ucapannya, itu di rumahnya tak lain hanya peliharaan seorang istri. Kan itu lah. Rasulullah itu jemaah ketakutan ketika menerima wahyu di Gua Hira. Ketika beliau ketakutan itu pulang, cuma apa? Supaya tenang, diselimuti sama Khadijah. Begitu diselimuti oleh Khadijah, tenang. Nah, makanya kalau kemudian istri tidak bisa menciptakan ketenangan, memang musibah dia. Apalagi kemudian kalau suaminya ketenangannya di luar, nah itu tambah musibah lagi. Laki-laki itu dalam kisah ini sudah putus asa, bahkan dia sudah mau mengakhiri hidupnya dalam waktu yang tidak lama, mungkin bunuh diri lagi itu bahasanya. Sampai sudah cerita, dia lagi lihat gitu rumahnya ini sudah sebentar lagi ditarik sama bank di Jabal. Terus dia mikir apa yang kira-kira bisa saya sedekahkan. Dia lihatin keran-keran, kayaknya cocoknya copotin angkat ke masjid, jadi
pakai tempat wudhu, apa yang bisa dimanfaatkan. Dia sudah hubungi beberapa teman-temannya, silakan yang mau ambil kasur, mau ambil apa, silakan ambil. Nah, hadirin dimuliakan Allah, dalam kondisi di titik nadir, hampir putus asa atau sudah putus asa, tiba-tiba HP-nya berderi, HP-nya berbunyi. Aneh dia pandangnya nomor ini, kayaknya kenal nomor ini, tapi nggak ke-save. Dan aneh, kenapa aneh? Orang itu kalau lagi jatuh, kalau lagi bangkrut, jangankan orang menghubungi, orang dihubungi aja susah kan? Iya kan? Ditelepon tuh nggak ngangkat sudah. Wah, ini pasti jadi pinjaman ya. Dia datang ke tempat temannya butuh bantuan, jarang dia mau bukakan pintu. Ini malah telepon, karena dia angkat. Setelah Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa ini? Loh, masa lupa cara bahasa kita tuh lupakan friend, teman atau kawan gitu. Siapa? Disebutlah satu nama. Ternyata hadirin dimuliakan Allah, ini teman lama dia, teman lama, mungkin teman kuliah atau apa, atau satu profesi dulunya dan terpisah. Setelah basa-basi nanya kabar dan sebagainya, suara di seberang sana mengatakan begini, Mas atau Cak atau kawan, kenapa kok kamu kok kelihatan banyak sekali masalah? Loh, kok tahu dari mana? Alah, gak usah cerita, kamu kalau banyak masalah wajahnya kelihatan. Status Facebooknya juga ada warnanya. Gitu. Kamu ada masalah cerita. Udah gak mau cerita ke saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Saya kan teman kamu. Karena cerita dan kemudian diiringi oleh air mata tentunya karena kisahnya bangkrut habis-habisan dia ditipu oleh banyak teman-temannya. Dan sekarang dia sedang terjerumus ke dalam lembah hutang yang itu entah dia bisa bayar atau tidak. Asetnya dijual aja gak lunas. Tiba-tiba suara di sebelah sana mengatakan gini, Cak, sampai kira-kira untuk menyelesaikan masalah sampai ini butuh berapa duit? Dan kira-kira untuk lubang usaha lagi kira-kira butuh duit? Ya sebenarnya nggak banyak sih. Iya berapa? Mungkin saya bisa bantu. Ya nggak banyak, sekitar 2 miliar. 2 miliar itu banyak? Dikit ya, Masya Allah. Tolong beri nomor HP-nya dikasih ke Pak Ilham semua. WA. Saya ajak ke masjid. 2 miliar juga. Masya Allah. Nanti uang admin ada ya? Uang adminnya, uang sponsor 2 miliar. Apa kata teman itu? Ya, kalau duit 2 miliar sekarang sebelum ada. Tapi kalau separuhnya saya transfer dulu 1 miliar. Nanti sisanya insya Allah besok atau lusa saya genapi 2 miliar. Saya menanya ya, kira-kira gimana perasaan Anda kalau jadi pengusaha ini? Orang sih punya perasaan ya? Mungkin ini biasa aja. Tidak tadi sudah belum udah 2 miliar sedikit. Saya salah data berarti. Lain kali saya harus buat 2 triliun di sini. Tapi ya, wah itu senang ada di dimuliakan Allah. Senangnya bukan main. Itu seperti malaikat yang membawa rahmat pada saat itu. Dan itu ternyata tidak PHP. Setelah hari itu ditransfer, masuk di rekeningnya angka 1 dengan scan 0. Saya sendiri berubah dia benda sebanyak itu. Ya, apa bayanginnya? Tidak lama kemudian jemaah besok atau lusa masuk ke rekeningnya angka yang sama 2M. Hadirin dimuliakan Allah, pengusaha tadi yang mulai putus asa, kira-kira gimana? Bangkit. Dia bayar hutangnya, dia cicilin semuanya, dia hubungi orang-orang tadi yang teror dia. Udah kan kalau orang yang hutang nggak sopan-sopannya. Sampai kaget orang dibayar hutang itu. Bayar. Setelah itu dia hubungi istrinya. Awalnya susah, namanya istrinya sudah minta cerai. Tapi namanya istri kalau sudah dihubungi kemudian dibilang gini, "Mah, alhamdulillah hutang kita sudah lunas. Dan insya Allah saya mau bangun usaha baru. Kita akan bangun usaha kita. Kira-kira kapan mama mau dijemput? Mau pakai Pajero atau Fortuner?" Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masalah selesai. Istrinya ternyata bisa dijemput, anaknya bisa kembali ke rumah. Masalah yang seakan-akan tidak ada selesainya itu, yang seakan-akan tidak ada solusinya, selesai dalam waktu yang tidak lama karena Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Hadirin, pengusaha ini setelah mungkin jalan berapa bulan dia telepon temannya, "Konco, kawan atau apa? Ini alhamdulillah bilang sudah saya lunasi gini-gini sebagainya. Ini duit kapan dikembalikan? Udah nggak usah mikirin dulu lah, nggak usah mikirin itu. Ini nanti kalau sudah ada saya perlu saya telepon." Oke, akhirnya jalan aja Pak setahun. Ini kisahnya saya. Selama setahun akhirnya dia sudah buka usaha dan usahanya makin maju dari sebelumnya. Ya, karena orang pintar itu Pak, walaupun dia jatuh bangunnya juga cepat. Akhirnya dia menghubungi temannya itu, dia ngomong, "Gini aja, saya mau silaturahim ini. Ya, saya mau silaturahim ke sampean.
ketemu dan sebagainya karena dibantu kok lama nggak ketemu. Oke, kita bedakan waktunya. Kita ketemu Pak. Ketemuan mereka silaturahim mungkin di satu kota gitu, dan setelah basa-basi ketemu sama anak istrinya tentunya dikenalkan kan, si teman yang baik ini mengenalkan ini anak saya, ini istri saya. Dia juga mengenalkan keluarganya. Setelah basa-basi memang pengusaha bakso ini ngomong gini, teman Cak, saya kesini pertama silaturahim, mengucapkan terima kasih, syukur sebesar-besarnya karena bantuan Anda bukan hanya menyelamatkan usaha saya, bukan hanya menyelamatkan keluarga saya, bahkan menyelamatkan nyawa saya. Saya mengucapkan terima kasih. Selain saya mengucapkan terima kasih, saya menyambut tali ukhuwah silaturahim. Dan yang kedua, yang ketiga, niat saya kesini menyicil hutang. Saya kan punya hutang 2 miliar. Kalau saya bayar semua kayaknya saya belum mampu. Saya mencicil rencana separuhnya, 1 M dulu. Nanti insya Allah tahun depan atau bahkan kurang dari setahun, kalau saya lancar bayar. Tahu gimana? Apa komentar temannya ini? Temannya ini ngomong gini, Cak, dulu ketika saya bantu Anda, ketika saya transfer uang itu, tak terbayang, tak terbersit sedikit pun dalam pikiran uang itu akan kembali. Aku nggak kepikiran. Yang aku pikir adalah bagaimana nolong saudaraku yang saat itu sedang keliling hutang dan keliling masalah. Dan saya tahu masalah orang parah. Maka sekarang tolong jangan tersinggung, jangan kembalikan uang itu. Silakan pakai. Nggak mau, kamu saya. Orang sudah duit 1 miliar kayak sampai tadi, kenapa 1 miliar itu? Paksa, dorong-dorongan. Yang satu pengen bayar, yang satu nggak ingin dibayar. Kalau kayak gini kan nggak ada di awal. Banyak kadang yang nagih kenceng, yang ditagih galak kan gitu. Akhirnya bikin lagi orang berantem. Ini nggak mau, ayolah, enggak. Hadirin dimulakan Allah. Tahu akhirnya kata teman, gini aja. Kalau Anda maksa bayar uang ini. Saya dengar Anda menghaji, pakai daftar haji sama keluarga, haji orang tua, cukup Pak sama keluarga orang tua semuanya, bahkan ada Pak RT bisa daftar. Dan saya dengar di sisanya 1 miliar, saya dengar ada pesantren sebulan atau apa itu kasih ke kiainya bapak untuk bangun masjid. Intinya nggak mau, suruhnya dekahkan ke uang itu. Akhirnya gagal bayar hutang. Dan kisah ini sebenarnya masih berlanjut. Sekarang coba kita merenung hadirin. Setelah peristiwa ini hadirin, si temannya ini mengadakan acara nikahan anaknya. Nikahan anaknya itu diadakan acara pernikahan dan diundang sebagai tamu spesial. Jadi teman nanti bisa ya hadir acara nikahan putri saya gini. Sekarang saya menanya, kita singkirkan kisah ini karena sudah nggak ada kaitan sama kisah tersebut. Kalau Anda jadi pengusaha tadi yang sudah dibantu oleh teman tadi dengan bantuan yang sedemikian rupa, dikembalikan juga nggak mau, diundang ke acara putrinya untuk pernikahan, hadir nggak kira-kira? Tapi waktunya mungkin lagi jam sibuk loh, mungkin misalkan lagi nggak cuti, betul hadir kira-kira? Bisa ya tuh? Hadir ya. Oke. Tapi tempatnya di Papua, nggak takut sama OPN? Hadir, masya Allah. Hadir. Sepakat bulat, hadir. Kenapa hadirin dimulakan Allah? Karena makhluk yang satu ini adalah makhluk yang bisa jadi adalah tercatat dalam kehidupan kita manusia yang paling spesial. Betul ya? Iya. Mungkin kita akan titip pesan loh, wasiat karena kita. Nah, jaga kekerabatan kita sama Pak Fulan. Karena dulu bapakmu ini diselamatkan sama dia. Jangan pernah bikin masalah. Nah, kalau toh kemudian ada masalah sama dia atau sama anaknya, ngalah. Karena kebaikan dia sudah luar biasa. Itu mungkin wasiat kita untuk anak-anak kita hadirin mulia. Tapi jemaah, bagaimana kalau ceritanya kita buat lain? Ini bukan cerita pengusaha tadi, bukan cerita juga jemaah yang ada di sini. Cerita seseorang yang ketika diundang nggak hadir, hari-hari tidak datang. Pada tempatnya kerja pun nggak datang. Temennya nunggu mana ya? Kok koncoku ini yang spesial nggak datang? Jangan-jangan di jalan ada masalah. Jangan-jangan begini, jangan-jangan. Tapi kok nggak ada informasi? Paling tidak ada informasi kalau nggak bisa datang. Ternyata kemudian hadirin setelah telepon gak diangkat, teman ini iseng scroll di Facebook, di sosmed. Temannya tadi bukan sedang sakit, tetapi sedang memilih jalan-jalan ke Maldives. Maldives, kalau mau kesana aja saya.
jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Kutub Utara, dan foto-foto. Ini lagi sama penguin nih. Hadirin dimuliakan Allah. Kira-kira gimana perasaan teman tadi? Sangat-sangat kecewa. Mungkin dia akan mengatakan teman yang tidak pandai berterima kasih. Ini teman paling kufur nikmat. Hadirin dimuliakan Allah. Hadirin, ternyata kisah itu adalah diri kita. Berapa kali Allah bantu kita dalam setahun? Sekali, 2 kali, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar? Enggak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Allah memberikan kepada kita nikmat, hadirin yang dimuliakan Allah, miliaran, bahkan dengan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Kepada zat yang seperti ini, hadirin yang dimuliakan Allah, nggak mungkin kita mengkufurinya. Tapi faktanya, jemaah, faktanya, begitu hari raya Idul Adha, Allah itu minta hadiah. Saya tahun ini punya perhelatan ya, Idul Adha. Saya ingin Anda hadir, bawa hadiah. Tapi kemudian faktanya kita kadang nggak mau hadir. Kita nggak mau hadir. Kalau misalnya kita tidak mampu, itu masalah lain. Kita sakit, nggak punya uang, tapi masalahnya kita beli gadget baru bisa. Kita bisa beli barang baru, kita bisa jalan-jalan, tetapi urusan kurban kita kesampingkan. Waliyadzubillah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, lebih parah, lebih menyakitkan daripada kisah pengkhianatan si teman tadi itu, si pengusaha terhadap temannya. Karena itu bicara tentang kurban, kita bicara cinta, kita bicara tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kurban itu aslinya namanya kan udhiyah, tapi disebut dengan istilah kurban sebagai bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jemaah, semoga dengan kisah ini bisa menggugah kesadaran kita, jangan pernah menyepelekan ibadah kurban. Hanya cuma sunnah kan, oh gak wajib. Hadirin dimuliakan Allah, kadang syariat itu tidak diwajibkan oleh Allah bukan karena tidak penting, tetapi karena Allah hendak menguji bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti cinta kita kepada Allah kadang bukan dengan sholat 5 waktu yang wajib loh, tetapi dengan sholat sunnah, sholat tahajud. Kenapa? Karena orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan senang berdua-duaan dalam sholat malam. Karena Allah mencari bukti cinta dari sholat hamba itu bukan dari zakat, tetapi dengan sedekah. Ya, sehingga di malam hari ini kita mohon kepada Allah semoga dimudahkan kita niat sunnah tentunya supaya dimudahkan bisa kurban di tahun ini. Amin. Allahumma amin. Baik jemaah, kita masih menjawab beberapa pertanyaan masuk dari jemaah terkait masalah kurban, dan nanti silakan ditambahkan. Ini yang lagi hangat nih, yaitu adanya video atau pernyataan tulisan dari sebagian ustadz yang mengatakan bahwa tidak boleh menyelenggarakan penyembelihan kurban itu di masjid. Jadi katanya itu tidak boleh dengan 3 alasan. Alasan yang pertama adalah adanya larangan mengotori masjid, menajisi masjid. Yang kedua, larangan menggunakan tempat wakaf untuk kegiatan yang bukan tujuan wakaf. Dan itu juga dikhawatirkan menggunakan listrik air masjid yang itu melanggar wakaf masjid. Hadirin dimuliakan Allah, kalau saya menjawab hal seperti ini yang berbeda dengan jawaban Ustaz, tolong jangan dipahami saya nyalakan siapapun. Bapak Ibu silakan pilih, saya ikuti Ustaz ini aja, saya tetap yakin sama beliau. Gak apa-apa, tak jadi masalah, gak akan merugikan saya. Mau ikuti apa yang saya nyatakan juga silakan. Dan hakikatnya bukan mengikuti saya itu bukan siapa-siapa. Saya cuma menyampaikan pendapat para ulama. Selanjutnya terserah Anda mengikuti atau tidak. Nah, hadirin dimuliakan Allah, jawaban kami, penjelasan kami tetap boleh. Tidak ada masalah untuk menyelenggarakan penyembelihan kurban di masjid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari. Karena Rasulullah SAW yadlah wa yanhar fi al-musalla. Adalah Rasulullah SAW itu beliau menyembelih kurban dan berkurban di musola. Apa itu musola? Nah, penyelenggaraan sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu 2, di masjid dan di lapangan, di Sohro gitu, di hamparan pasir kalau di Arab sana. Ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama Hanafi, Maliki dan Hanbali yang sunnah di lapangan. Yang sunnah di lapangan, Pak. Kenapa?
Karena Rasulullah melakukan itu. Jadi dikerjakan di lapangan supaya apa? Supaya orang datang dalam jumlah yang banyak, dan wanita-wanita termasuk yang haid itu boleh datang ke masjid, boleh datang menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya dikerjakan di lapangan dan sunnahnya di lapangan. Mazhab Syafi'i mengatakan yang sunnah di masjid. Kenapa? Selama masjid itu cukup, maka dilakukan di masjid. Masalah Rasulullah SAW menyelenggarakan di lapangan itu karena masjidnya tidak cukup. Gitu. Lihat Pak ya, kadang dalil itu satu dipahami berbeda. Cuma kita ini kadang suka lucu Pak. Ngerjakannya bukan di lapangan. Sholat Idul Fitrinya di lapangan, di halaman masjid. Jemaah membludak sampai masuk ke masjid. Jadi kerjakan di lapangan, membludak masuk ke masjid. Ustaz, mana yang dua-duanya silakan. Mau di lapangan monggo sebagai bentuk syiar, mau di masjid juga bagus. Karena masjid ini kata Imam Syafi'i tempat yang paling suci. Baik. Kalau penyelenggaraan sholat Idul Adha di lapangan, maka penyembelihannya di lapangan itu sunnah tanpa kesepakatan, tanpa perbedaan pendapat. Ya, sunnah menurut sebagai ulama, boleh menurut pendapat ulama yang lain. Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar mengatakan boleh. Bahkan disunnahkan menyembelih hewan kurban di lapangan sebagai bentuk syiar. Dan supaya orang-orang miskin melihat sedang ada ibadah kurban sehingga mereka dapat daging dan oh itu lagi potong kurban dapat daging. Ya, jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan kurban. Lalu bagaimana kalau sholat Idnya di masjid? Jadi sholat Idnya di masjid. Bagaimana potong kurbannya? Nah, di sini hadirin dimuliakan Allah, ada fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Kubronya mengatakan bahwa tidak boleh menyembelih hewan kurban di masjid. Ada fatwanya. Karena masjid itu adalah tempat yang suci, tidak boleh dikotori dengan najis. Sedangkan ada larangan sholat di tempat penyembelihan. Lalu bagaimana masjid mau disamakan dengan penyembelihan? Nah, ada sebagian pihak menjadikan fatwa beliau ini untuk melarang menyembelih kurban di masjid. Tapi saya jawab jemaah, ini salah data, salah penempatan. Memang ada yang beli dalam masjid, motongnya di imaman sini. Ngecel-ngecelnya di sana, bagi-baginya kan nggak ada. Kita supaya afdal, motongnya di mimbar, dinaikkan 3 tingkat, dipotong di sana kepalanya. Nggak ada dirinya. Kalau itu, nggak usah pakai dalil Pak, ditimpukin sama jemaah Allah saja. Bukan Pak Takmir yang marah, mungkin pasti ditimpukin sana. Masjid kok potong. Katanya Ustaz sunnah, gitu. Bukan di sini sunnahnya di lapangan. Jadi kalau di dalam masjid hadirin itu tidak ada perbedaan pendapat karena akan najis darah, kemudian kotoran dan sebagainya. Lalu halaman masjid itu bukan masjid. Halaman masjid itu bukan masjid. Halaman masjid itu punya hukum sendiri. Kalau kita masuk masjid harus tahiyatul masjid. Nggak boleh wanita haid masuk dalam masjid kan gitu. Lapangan atau halaman masjid itu bukan masjid. Kalau alasannya itu bertentangan dengan wakaf ustaz. Karena orang ketika wakaf itu niatnya itu kan untuk sholat, untuk orang yang ke masjid. Sedangkan beli kurban itu tidak ada kaitannya sama sholat. Hadirin dimuliakan Allah. Ini namanya mempersempit dan mempersulit fungsi masjid. Di masa Rasulullah SAW, masjid itu bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk taklim, untuk pengajian, untuk apa? Untuk menyambut tamu. Kemudian di masa Nabi juga untuk latihan perang. Ada beberapa budak-budak Habsyi, budak-budak dari Ethiopia itu latihan lomba. Itu tahu hadisnya. Bahkan ada beberapa tawanan perang diikat di tiang masjid, diikat. Jadi jadikan sebagai tempat tahanan perang. Padahal mereka musyrik, belum masuk Islam. Supaya apa? Ketika mereka lihat para sahabat sholat, tertarik dengan dakwah dan kemudian masuk Islam. Artinya menjadikan masjid hanya sebagai tempat sholat itu mempersempit dan memperkecil fungsi masjid. Kalau misalnya tetap dipaksakan, nggak boleh, harusnya dilarang jangan cuma kurban. Apalagi dilarang, nggak boleh parkir di mana? Di lapangan atau di halaman masjid. Kecuali kalau mau sholat mungkin masih bisa dikait-kaitkan. Bahkan nggak boleh pipis sampai mampir pipis kalau nggak ada kaitan sama sholat masjid. Dan akan masih banyak masalah yang lainnya dan seterusnya. Dan ini tentu sangat tidak faktual, sangat tidak sesuai dengan dalil manapun. Ya. Bahkan dalam Bughyatul Mustarsyidin, dalam kitab Bughyah itu dikatakan bahwa tidak mengapa menjadikan halaman masjid untuk menyembelih kurban. Saya bacakan fatwanya. Dalam Bughyah, ini kitab Syafi'iyah. Kalau saya nanti pakai fikih yang lain mungkin masih ada yang
Les, wah itu Ustaz mungkin Wahabi ya Bapak, saya baca. Bugiatul Mustarsyidin. Oke, dikatakan di sini. Hilang. Laisatil jawabi al-ma'rufatu wa zawayaha min rahbatil masjid. Bukanlah kolam dan emperan-emperan dan halaman itu termasuk masjid. Wala harimu, dan itu juga tidak dihitung sebagai pelataran atau dianggap sebagai terasnya masjid. Bal hiya mustaqilatun lima wusifat lahu. Tetapi dia itu benda tersendiri atau tempat tersendiri sesuai dengan pensifatan awal. Kalau disebut parkiran ya parkiran. Kalau dibangun WC ya toilet. Kalau dibuatkan parit meskipun depan masjid ya paritnya masjid. Kalau sungai ya sungainya masjid, itu maksudnya. Kemudian wa yasta'milu kullu ala ma uhida fihi bila nakir. Dan semua area masjid yang di luar itu boleh dimanfaatkan untuk apapun tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Wala tahtaju ila ma'rifati nafsin man waqifiha, dan tidak butuh dalil dan tidak butuh keterangan dari wakifnya untuk minta izin, tidak perlu. Misalnya wakaf masjid ini siapa, misalnya Pak Fulan, izin dulu ya jadikan pelataran untuk apa, untuk parkir, nggak usah. Oh ini mau bikin TKTPA, nggak perlu izin karena itu bukan masjid. Ini dalam Bugiatul Mustarsyidin. Idil urfu ka fi dalika. Kalau demikian urf itu adat, kebiasaan sudah cukup yang seperti itu. Adat itu gini lah. Kalau masjid itu biasanya melakukan ini, yaitu maka jadi hukum. Selama itu tidak haram. Al-adat muhakkamah, adat jadi hukum. Ya. Jadi kalau misalnya Allah kebiasaan menyelenggarakan sudah turun-temurun tiap tahun potong hewan kurban, itu sudah menjadi uruf, menjadi izin. Kalau seandainya tidak diizinkan, jadi paham ya Pak? Ya karena memang ada masjid yang saklek katanya nggak boleh digunakan kecuali hanya untuk ibadah sholat. Ustaz, nanti airnya gimana Ustaz? Air sama listriknya ini kan dipakai untuk kebutuhan dan sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah, ini juga bisa dicari jalan solusi. Bisa dengan cara minta kepada panitia uang tambahan untuk ganti air, atau kalau enggak ya minta kepada penyembelih. Kalau tidak, dikembalikan kepada kebiasaan. Menyembelih kurban itu jemaah termasuk daripada kegiatan makmur bil masjid, memakmurkan masjid. Memang ada dalam i'anatul talibin itu larangan memakai alat-alat masjid untuk hajat atau selain hajat. Itu dalam i'anatul talibin. Disebutkan juga dalam Tuhfatul Muhtaj. Imam Romli mengatakan tidak boleh menggunakan fasilitas masjid untuk suatu keperluan atau yang bukan tidak perlu. Tapi ini kasusnya jemaah kalau misalnya gini, Pak Iwan hajatan, nikahan anaknya, ini sampai luar ya, aku kepotong Pak. Oh dia aman nikah ya kan, terus mic-nya nggak ada, pakai mic masjid, kalau ambil copot masjid itu dipakai, ini yang nggak boleh, ini mah nggak boleh Pak. Nggak boleh sama sekali. Ulama mazhab Syafi'i itu keras dalam masalah ini. Bahkan mengatakan ini kemungkaran. Kemungkaran itu cuma sesuatu yang boleh diingkari terang-terangan. Karena kalau bukan kemungkaran nggak boleh. Misalnya apa? Rokok ini haram, tapi menurut sebagian ulama makruh, menurut sebagian ulama. Bahkan ada yang mengubahkan. Nggak boleh sampai ya mencaci, misalnya negur orang di depan umum hanya karena alasan rokoknya. Nggak boleh. Kecuali terganggu. Misalnya saya buat bayi, Pak, mohon maaf ya, rokoknya dimatikan, ada bayi atau ruangan yang tidak boleh merokok. Ini kemungkaran, ini bukan kemungkaran masalah. Kemungkaran itu kalau ada orang yang nggak minuman keras, itu boleh, bahkan wajib kita ingkari kalau kita berani. Pak, tolong jangan minum di sini. Atau kalau kita berani, kita ambil botolnya, kita pecahin misalnya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba Pak Iwan atau siapapun ambil mic di masjid mau dipakai jemaah, itu wajib hukumnya untuk kita tegur. Pak, mohon maaf, Pak, boleh pakai tempatnya di sini. Tapi ini kan kasusnya dimana dipakai keluar untuk hajatnya orang, pakai handbal, masuk dalam yang ada talibin, misalnya orang pakai handbal masjid untuk makan-makan pesta-pesta yang tidak ada kaitannya dengan masjid, haram. Tetapi sekarang kurban jemaah, kurban itu bagian daripada apa? Memakmurkan masjid, bagian daripada kemaslahatan umat Islam. Lalu bagaimana bisa dilarang?
Sehingga pendapat yang kuat, nggak apa-apa menggunakan masjid untuk penyelenggaraan kurban, asalkan dengan catatan itu tadi, jangan sampai kena najis, jangan sampai kemudian motongnya di luar, kemudian bagi-baginya di dalam sehingga masjid menjadi bau dan sebagainya. Nah, sehingga mungkin videonya sudah banyak beredar. Sekali lagi, pendapat yang kami sampaikan ini bukan pendapat pribadi saya. Jadi pendapat bisa dilacak di fikih mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Maliki dan sebagainya. Tapi kalau Anda tetap mau mengikuti ya silakan. Tetapi yang perlu diingat jemaah, tidak boleh melarang, mengingkari suatu pendapat, suatu permasalahan yang masih sifatnya khilafiyah. La yunkaru fi ikhtilafat. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah ikhtilaf, perbedaan. Misalnya ada orang kunut pada subuh, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. Terus kita bilang itu kemungkaran, enggak boleh. Kenapa? Khilaf. Atau orang tidak kunut. Yang boleh diingkari itu kalau ada kemungkaran. Ya. Maka nggak boleh kalau ada orang yang beli kurban kita larang, itu nggak boleh. Apalagi pendapat sebagian ulama mengatakan sunnah. Ada apa diselenggarakan di masjid. Baik, hadirin yang Allah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih afdal berkurban dengan kambing atau sapi? Nah, kalau perbandingannya ini kambing 1 ekor, kambing 1 ekor ya. Kemudian sapi 1/7. Ya. Ulama sepakat tanpa khilaf, kambing lebih afdal. Ya, kambing lebih afdal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasul alaihissalam itu memotong kambing dan tidak memotong sapi. Beliau memotong kambing sampai sekian ratus ekor, 30 ekor. Sehingga kalau 1 banding 1 kambing banding 1/7 sapi, lebih afdal kambing dalam kasus umum. Karena dalam segala perkara yang umum ada perkara yang khusus. Perkara khusus begini. Ada orang patungan sapi baru 6 orang. Terus kalau dengan Anda berarti 7. Gara-gara dengar dalil ini Anda tetap kekeh kambing. Aku kambing aja nggak jadi sapi. Gara-gara Anda pilih kambing, orang tadi nggak jadi kurban, maka yang afdal yang mana? Sapi. Karena kita ada ilal khair kafa'ilihi. Kalau kita ikut di situ orang jadi kurban. Ini kasus khusus. Tapi kalau kasus umum kambing lebih afdal. Lah, lalu bagaimana kalau kambing 1, sapi 1? Nah, ini kan kayak nggak apple to apple ya, apple to Samsung tau ya, apple to Vivo ya, nggak matching. Mana yang afdal? Kambing 1 kambing atau 1 sapi? Sapi. Ya, ada yang berpendapat sapi, ada yang berpendapat kambing. Ini uniknya fikih. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali mengatakan sapi lebih afdal. Kenapa? Ya, nggak usah pakai dalil. Kambing segitu harganya mahal dibanding kambing yang harganya nggak sampai sepertiganya. Lebih afdal kambing. Tetapi Malikiyah mengatakan kambing tetap lebih afdal daripada sapi. Kambing 1 ekor itu lebih afdal daripada sapi. Dalil kalangan mazhab Maliki adalah karena ketika syariat kurban yang Allah turunkan untuk Ibrahim itu apa jemaah? Kambing. Suaranya B, bukan oh. Arti kambing lebih afdal. Terus dari pengamalan hadis-hadis Nabi SAW, Rasul tidak pernah memotong sapi. Yang dipotong oleh Rasul apa? Kambing, bukan sapi. Sehingga mazhab Maliki mengatakan kambing lebih afdal daripada sapi. Nah, kalau ada teman yang begitu, udah nggak usah dibantah, biarin aja. Berarti mazhabnya Maliki enak kan? Kalau fikih kita itu luas, udah biar aja daripada berantem. Toh kita juga 3 mazhab. Kalau di voting menang kita kan? Tapi kok sama menang-menangan malah berantem. Yang penting kita tahu bahwa pendapat itu nggak sesat. Pokoknya kalau muter, kalau nggak Maliki, Syafi'i, Hanafi, Maliki udah. Yang penting jangan mazhab Toriki. Kan mazhab apa? Toriki. Sesat Pak itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, tapi pendapat mazhab Maliki dibantah memang oleh mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan benar, Rasul alaihissalam tidak memotong sapi, memotong kambing, tapi kambingnya berapa? Rasul pernah memotong 70 ekor. Beli potong, dapat 36, sisanya dituliskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya kalau begitu perbandingannya kambing 60, sapi 1 ya kambing. Perbandingannya bukan 1 ekor gitu. Terus masalah awal syariat diturunkan itu kambing bukan sapi. Ya kalau yang diturunkan sapi kasih Nabi Ibrahim, Pak. Kalau kambing kan juga dipegang sama anaknya atau bahkan kalau orang Arab sendiri, kambing itu pegang sendiri, potong sendiri. Kalau sapi kasih Nabi Ibrahim harus undang tetangga. Mana niatnya sembunyi-sembunyi kan potong anaknya itu tadi. Tetangganya nggak ada. Sehingga dari sini kita lihat bagaimana fikih itu unik. Baik teman, mungkin ada yang berlanjut bertanya, saya persilakan. Enggak ada Pak Sanusi, kalau Pak Sanusi rame.
Jemaah yang baik pada sepi-sepi aja. Silakan masalah korban atau masalah yang lain. Banyak saya kumpulin kok hilang. Oke, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiga di setiap itu biasanya kita potong 1 sampai 10. 10 ekor. Saya pernah dengar itu kalau kita kurban afdal itu di tempat sendiri. Nah sementara misalnya di kampung saya itu kan jarang orang kurban di sana. Nah, kalau misalnya saya kurban di sana itu jadi afdal mana? Di sana yang notabene di sana jarang orang kurban atau di tempat itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara hukum itu ada namanya hukum asal. Ya. Ketika kita bicara hukum terus Ustaz jawab, maka kita kembalikan kepada hukum asal. Karena orang itu kan suka aneh-aneh, ketika jawab sama Ustaz, itu otaknya otak reptil. Otak reptil maksudnya apa? Kemana-mana arahnya. Misalnya gini, apa hukum makan? Apa jawabannya Ustaz kira-kira gitu? Hukum makan, hukumnya mubah. Komentar dia, Ustaz gak benar itu. Masa orang makan dibilang mubah? Di sana saya ada orang makan kecoa. Di sana ada orang makan ular misalnya. Nah, ini sudah salah paham dari hukum asal dipindahkan kepada hukum khusus. Gitu ya. Jadi fikih begitu, ada hukum asal, ada hukum khususnya. Nah, kalau hukum asal, kurban itu disunahkan jemaah disembelih di tempat kita berada. Nanti di fikih ada pembahasan hukum memindahkan harta itu apa? Zakat atau misalnya kurban dan sebagainya, itu ada bahasa dari para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah tapi makruh dan seterusnya. Nah, asal ibadah kurban yang afdal itu adalah di tempat kita berada. Kenapa? Karena rangkaian daripada ibadah kurban itu bukan cuma sekedar bagi-bagi daging, tetapi ritual ibadah yang itu sebenarnya kita diperintahkan untuk melakukannya. Mulai dari menyembelih, itu sunnahnya menyembelih. Gak bisa menyembelih menyaksikan, karena kalau menyembelih sudah pasti menyaksikan. Gak bisa kita menyembelih menyaksikan. Gak bisa menyaksikan, ada kesunahan apa? Memegang hewan kurban kita tadi itu, ngurus hewan kurbannya. Makanya kalau di beberapa daerah itu kurban dihias ya, dikasih apa gitu. Itu ada kesunahan. Kemudian ada kesunahan memakan sedikit dagingnya. Ada kesunahannya. Kemudian kesunahan ketika dia mau disembelih kita berdoa memohon kepada Allah. Kan ada doanya itu. Nah, rangkaian itu dan termasuk kesunahannya membagikan daging. Jadi memakannya sunnah, membagikan daging. Kalau kita kurban dengan cara transfer atau kita kirim ke luar daerah itu, ya kita tetap dapat pahalanya, yaitu pahalanya bagi daging tadi. Tetapi apa? Nyembelih kita kehilangan, lihat kurbannya kita kehilangan, kemudian doanya juga kehilangan, dan termasuk mencicipinya juga kehilangan. Sehingga yang lebih afdal tetap di tempat kita. Ya. Tapi kalau besar saya ingin bagi-bagi di sana, nah solusinya yang paling win-win solusinya kita kurban di sini, kurban juga di sana. Itu sudah pasti solusi yang terbaik. Jadi yang afdal gitu lah. Ya. Kecuali kalau begini, di tempat kita itu kurban itu sudah mubazir, daging sudah kayak buat pembuangan dan sebagainya. Nah kita boleh kirim ke tempat lain. Kemarin ada jemaah di Baitur Rahman ngomong gitu, iya Ustaz, masalahnya bontang ini daging itu udah Ustaz, berlebih-lebih sehingga kita itu kurbannya di tempat lain, kurbannya di Jawa dan sebagainya. Saya jawab dengan dua pertanyaan, dengan dua jawaban. Pertama Pak, jawaban Anda itu tidak sesuai dengan data sebenarnya. Anda bilang bontang itu bontang yang mana dulu? Cobalah mainlah kepleset dikit ke kambing sana. Masih banyak masjid di sana saat itu yang nggak motong apapun, motong perasaan kayaknya. Saya makanya Pak, kalau kurban itu kadang sedih dia wali santri kemudian warga di situ. Kita mau sebelum hari H, itu dari mana-mana sudah survei. Ada dari kampung mana ada kampung. Ustaz, tapi ada potong nggak di sini? Ada potong. Kami bisa dapat, bisa. Datang lagi dari mana? Nanti begitu pemotongan lagi di bulan Allah, itu tumpah ruah orang datang. Kadang ya Allah, saya kalau hubungi beberapa masjid itu, ada daging di situ lebih. Ada, langsung Pak datang ambil ke masjid Al-Amin, ke Al-Wahab dan sebagainya. Nah ini datanya kurang lengkap. Kalau bontang itu cuma PKT ya iyalah, di situ banyak. Tapi kalau agak ke daerah Selangan, daerah sana banyak yang belum dapat. Yang kedua, Allah, ini sering jadi alibi.
Misalnya di RT diadakan, ayo kita kurban sama-sama, ayo di masjid sama-sama. Wah, aku sudah kurban. Di mana? Oh, sudah di Papua, sudah di ini. Padahal apa? Enggak, kita ngomong aja ya. Banyak yang begitu ternyata, Pak. Supaya enggak enak dan supaya enggak malu dia ngomong kalau sudah kurban di tempat lain. Sehingga memang sebaiknya, seafdolnya kurban itu di negeri tempat kita. Kalau kita sudah kurban 1 ekor, kemudian kita kirim ke tempat yang lain, itu lain lagi permasalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gimana? Tunggu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurban itu dalam satu keluarga, apakah kewajibannya hanya satu kepala keluarga untuk semuanya, Ya. atau misalnya Satu-satu. Iya. Apakah Ya. kalau satu-satu itu sifatnya sunnah atau seperti Baik. Masya Allah, ini pertanyaan bagus. Nah, kemarin sudah kita bahas, hukum kurban itu kan dibagi menjadi 2. Ada yang mewajibkan, atau Hanafi wajib, ada yang tidak mewajibkan. Bahasa yang benar tidak mewajibkan, bukan mensunahkan. Tidak mewajibkan itu mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, yang tidak mewajibkan ini nanti pecah jadi 2. Hanafi dan Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Syafi'i mengatakan sunnah kifayah. Apa maksudnya sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu kalau seorang anggota keluarga sudah berkurban, maka pahalanya akan mencakup seluruh isi keluarga tersebut. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna fi kulli ahli baitin, sesungguhnya dari setiap keluarga itu, udhiyatu fi kulli sanah, dia disunnahkan untuk berkurban setiap setahun sekali. Nah, maka berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i mengatakan sunnah kifayahnya kurban itu, kalau keluarga sudah berkurban, maka pahalanya meluber kepada anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Bahkan bukan cuma yang masih hidup, Pak. Itu bisa orang tua kita, orang tua kandung kita, atau orang tua kita dapat pahalanya semua yang sudah meninggal dunia. Nah, kalangan yang mewajibkan, Hanafi sekalipun, itu kewajibannya bukan per keluarga, itu masing-masing satu-satu, enggak. Tetap satu anggota keluarga, satu keluarga itu satu kambing. Ustaz, kalau anaknya banyak, tetap anaknya walaupun 37. Lepas anak 37 cukup satu kambing. Kalau toh kemudian mau ditambah lagi, maka penambahan hewan itu menjadi sunnah. Jadi gitu lah, sudah benar cukup satu untuk seluruh keluarga dan pahalanya insya Allah mencakup semuanya. Umar bisa. Ada lagi? Silakan. Ketika kita korban di satu tempat, contoh di masjid tua, anggaplah kita kurban sapi dan yang kurban itu supaya kita pribadi, ada teman yang semua di Perbas, di Kilo yang kurbannya. Terus ketika kurbannya itu kita minta beberapa atau kantong lah untuk dibagikan di tetangganya itu, dari panitia di sini dibolehkan nggak seperti itu? Jadi minta jatah gitu ya? Jatah, ya. Misalnya penyembelihnya tetap di sini. Ya, di sini. Nggak jadi masalah jemaah di mana-mana. Jadi gini, ketika kita memiliki hewan kurban, kita punya kurban kah sapi kah kambing, itu ulama kan membahas berapa banyak jatah yang boleh dimakan oleh sahibul kurban. Ada yang mengatakan ahsannya lebih baiknya tidak lebih dari 1/3. Jadi kalau misalnya dibagi per 3, nggak lebih dari 1/3. Sebagian mengatakan boleh sampai setengah. Jadi boleh Pak, dengan sapi kita makan setengah-setengahnya kita bagikan, jadi masalah. Yang penting jangan semuanya, karena itu sudah jadi butuh kalau semuanya. Nah sehingga kalau kita lihat ngambil jatah tadi itu untuk orang yang mukoribnya tadi itu nggak sampai 1/3 kan, nggak sampai 1/3 kan. Maksudnya mau dibagikan lagi ke tetangganya? Ya artinya kan pengambilannya nggak sampai 1/3 jatah itu nggak sampai kan, atau lebih. Oke, satu sapi berapa kilo? Biasanya Pak Iwan, satu sapi berapa kilo? Kalau 100, 300 kilo. Ngambilnya berarti 100 kilo. Enggak lah, enggak sampai. Enggak kan? Nah, berarti kalau beratnya 300 kilo, usahakan jangan ambil lebih dari 100 kilo. Ya, dia ngomong. Tapi ini sebenarnya hukum khusus ya. Misalnya ketika kita motong sendiri, dan kemudian kita ingin konsumsi, rambu fikih mengatur sebaiknya jangan lebih 1/3 kan gitu. Nah kalau kita lempar ke jemaah, ke masjid, artinya kan di situ sudah melibatkan orang banyak. Sebaiknya kita komunikasikan lagi. Pak, saya nanti ngambil 1/3. 1/3, sapi cuma 1, rugi orang 200 gitu ya. Berarti bisa 200. Yang penting dikomunikasikan. Tetapi secara fikih dibolehkan, nggak jadi masalah. Kita aja. Allah Akbar. Silakan ada satu pertanyaan lagi. Masih cukup. Alhamdulillah sudah pintar semuanya. Silakan. Satu lagi, Ustaz. Betul. Ini tadi
di luar tema Ustaz. Di surah An-Nisa ayat 3. Anjuran untuk mati mitra. Maju. Ini Mantap. kenapa kok Allah itu menyuruh kita dalam ayat itu Ustaz menikah dua dulu, kenapa bukan satu? Ya kan? Menikah kalian ya kurang lebih itu ya. 2, 3, 4. Dua, kalau mampu dia tak 3 sampai 4. Tapi kan kalau tidak mampu cukup satu. Kenapa kok Allah tidak langsung menyuruh satu dulu kemudian kalau mampu naik lagi 2, kemudian mampu naik lagi 3 begitu? Kenapa pertanyaan kenapa bukan Kenapa nggak 1 langsung 2? Baik. karena ada pertanyaan sampai ini orang yang satu istri artinya orang lemah jadi saya merasa Iya. Masya Allah. Luar biasa ya. Baik. Gini lah, kalau kita mau bahas ayat atau bahas hadis, kita harus kasih garis besar dulu atau kasih judul dulu. Kita mau bicara hukum atau sekedar ingin mengetahui kedudukan ayat ini. Kalau kedudukan ayat, boleh kita itu satu ayat terus kita kaji sendiri. Kenapa kok 2, ini 3, kenapa 4 dan kemudian fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ayat ini ada konteksnya, ada asbabun nuzulnya. Ya. Kenapa Allah menyuruh 2, kemudian menyuruh 3, menyuruh 4, baru kalau nggak bisa 1, itu pun dengan mudah. Ayatnya ada konteksnya dan ini nggak cukup waktu kita bahas. Ayat ini harus dihubungkan dengan ayat dan dalil-dalil yang lainnya yang kesimpulannya adalah sebenarnya menikah dalam Islam itu yang sunnah poligami, ta'addud atau monogami. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa Pak aslinya? Kan kita bicara yang sunnah itu sholat tarawih 20 rakaat gitu kan. Kalau nggak bisa 10 kan gitu. Nah, kita tahu yang 20 lebih baik daripada yang 10 misalnya. Baik, sekarang nikah itu dalam fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali yang terbaik itu banyak istri atau satu istri? banyak. Banyak. Baik. 1. Masya Allah, ibu-ibu 1. Pak Roni. Ini 1 yang di sini, di Bontang, 1 di Balikpapan, Samarinda. Wa qal zaujati wahid faqat, lakin wahid di Bontang, wahid di Samarinda, wahid di Balikpapan. Oke, 1. Benar, Pak. Kalau kita kembalikan fikih madhab, semua ulama sepakat nikah itu terbaik 1. Yang sunnah itu 1. Silakan membuka fikih madhab. Jadi kalau Anda mengatakan nikah yang baik itu poligami sunnah Nabi, dia sudah bertentangan dengan kata-kata. Ya monggo saja silakan dia pendapat itu. Tapi jangan ngomong kalau itu adalah pendapat yang sesuai sunnah, karena sunnahnya menikah itu cuma 1. Ya. Ini difatwakan dalam semua fikih. Yang emosi silakan. Tapi jemaah Imam Syafi'i mengatakan, aku menghendaki seseorang itu hendaknya tidak menikah lebih dari 1. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena poligami itu hanya sebagai kebutuhan mendesak. Ini solusi, Mas. Ini ada masalah nih, perlu poligami, perlu. Tapi kalau nggak perlu, nggak usah. Itu kata Imam Syafi'i. Tapi tahu Imam Syafi'i walaupun ngomong kayak gitu, istrinya 3. Nah ini jarang nggak tahu kan, jadi kadang teori itu nggak sesuai dengan praktek. Jadi karena Imam Syafi'i butuh, Pak. Imam Syafi'i butuh, dan kita nggak butuh, kemudian kita ada berantem sama istri kita. Jadi gitu gimana? Nanti kapan-kapan kita bahas tafsirnya. Karena nggak bisa ayat ini kita bawa ke suatu kasus tertentu, karena ayat itu misalnya sedang berbicara tentang kasus yang berbeda. Ayat yang turun ketika perang nggak boleh kita bawa ketika damai. Nah, ayat itu kasusnya berbicara tentang anak yatim. Makanya anak yatim bukan yang istilah anak yatim, dan kasusnya anak yatim itu kaya raya. Orang kaya raya punya harta, soleh luar biasa. Kemudian istrinya cuma 1 kan sayang. Makanya kemudian perintahnya 2. Kemudian kalau tidak mampu 3. Kalau mampu lagi 3 atau 4 dan sebagainya. Nah, yang unik itu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu malah nggak mengatakan 2 atau 3 atau 4. Ibnu Hazm itu mengatakan 2 ditambah 3 ditambah 4. Berapa ya? 9. Subhanallah. Gak usah bahas ini Pak. Jadi pulang pengajian saya nggak dibukakan pintu. Saya mengajak syekhnya jalan-jalan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.